Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Yeay. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu pujian. Sebelumnya, yuk adik-adik bangkit berdiri dulu. Nah, lipat tangannya, tutup matanya, jangan berisik ya. Kita fokus. Yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapak atas anugerah yang luar biasa sehingga pada pagi hari ini kami bisa mendengar penyanyian. Kiranya Engkau memberkati setiap pujian kami kepadamu ya Bapak. Kami sangat dalam kasih-Mu dan dalam nama Tuhan Yesus. Amin bersama kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk bangkit berdiri. Tetap semangat ya memuji nama Tuhan. Nah, sebelumnya tos dulu teman-teman yang di sampingnya, mama papanya, saudara-saudaranya. Mari kita angkat satu pujian lagi. Setinggi tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Sebagai pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ayo lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Selamat adik, bagaimana kabarnya? Ketemu lagi bersama Om Robi ya. Pada hari ini katakan bersama Om Robi ya, saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Luar biasa, hari ini kita akan masuk ibadah lebih lanjut lagi. Sebelum dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Tangan dilipat, mata ditutup ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami bisa berkumpul di ibadah online Junior Church hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Kau bukakan telinga hati pikiran kami Tuhan untuk bisa ngerti firman-Mu Tuhan. Jadikan firman-Mu rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Kata bersama saya, amin. Ya, kita akan belajar di sini tentang 4 kunci menerima mujizat yang bagian kedua ya. Ya, sebelumnya kita sudah ada belajar tentang 2 poin dalam 4 kunci menerima mujizat Tuhan. Poin pertama adalah undang Tuhan, libatkan Tuhan dan seluruh rencanamu dan andalkan Dia dalam seluruh aspek kehidupanmu. Poin yang kedua adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam Daniel 4 ayat 1 sampai 3 tadi ya. Ya. Di sini sejak Nebukadnezar melihat Daniel diberi hikmat yang luar biasa dan kemudian ada teguran Roh Allah melalui mimpi dan juga menunjukkan kepada Nebukadnezar kalau dia tidak bertobat dan ditafsirkan juga oleh Daniel bahwa dia akan mengalami kehancuran. Tetapi apa yang jadi? Itu hanya cerita saja di telinga Nebukadnezar dan dia tidak bertobat. Ya, di sini kita baca firman Tuhan dalam Daniel 4 ayat 29 ya. Sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel. Nah, di sini sejak dia mendapatkan mimpi 1 tahun kemudian, artinya apa? Cepat atau lambat, ketika adik-adik sudah ditegur sama Tuhan, diingatkan hamba Tuhan dan juga Roh Kudus sudah bekerja,
kau tetap mengeraskan hati, tidak berubah, ya lihat saja, maka apa cepat atau lambat Tuhan akan bertindak. Ya, kita lanjutkan Daniel pasal 4 ayat 30 ya, adik ya. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Ya, di sini masih ada kesombongan dalam diri Nebukadnezar, masih keras dan tidak mau bertobat. Hasilnya ya berikutnya kita baca yang ayat 31. Raja belum habis bicara ketika suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Nah, jika kau tidak mau bertobat, ingat cepat atau lambat kehancuran akan terjadi dalam hidupmu. Nah, ayat selanjutnya ya. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, sehingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ayat 33. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Ya, di sini langsung ya Nebukadnezar ya langsung terlaksana apa yang dikatakan firman Tuhan ini ya. Dan yang kita lanjut ke ayat 36 ya. Daniel 4 ayat 36. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi, aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Ini di sini adalah apa Nebukadnezar bertobat ya. Jadi kunci untuk mengalami mujizat yang ketiga, poin ketiga kuncinya adalah berani melakukan perubahan radikal dalam hidup kita ya. Contohnya mencabut kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang ada ya, perkataan yang buruk, sumpah serapah, mengutuk, kebencian, fitnah, cabut, buang sampai ke akar-akarnya. Kau perlu mati bersama Yesus untuk menerima kuasa kebangkitannya. Artinya adalah manusia lama kita harus mati dan diubahkan menjadi manusia baru dan hidup dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, bertobat total ya adik-adik ya. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dan dipulihkan lebih dahsyat dalam hidupmu. Berubah itu jangan pelan-pelan ya. Kalau mau bertobat harus radikal ya. Contohnya ya, adik-adik ya. Jadi kalau sehari misalkan nih banyak kenakalan adik-adik yang adik-adik lakukan, ya berubahnya jangan pelan-pelan dong. Ya tetap jangan nakal juga, tapi adalah apa? Kalau mau berubah ya harus radikal adik-adik ya. Total, nggak mengulangi lagi kenakalannya. Ya berubahnya ya harus ya tidak ya, lebih daripada itu adalah dari si jahat ya. Tinggalkan dosa dan masuk ke dalam kemuliaan dan mujizat Tuhan pasti terjadi. Katakan bersama saya, amin ya. Poin keempat, melangkah dengan iman. Kita bandingkan dalam Daniel 4 ayat 1 ya. Nanti kita baca ya. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang diam di seluruh bumi, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Nah, di sini masih menunjuk ke kamu ya. Nah, kita bandingkan tadi ya. Daniel 4 ayat 2 tadi, lanjut ya. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Masih ada kukunya ya. Yang ketiga ya, betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Ya, Daniel 4 ayat 4. Aku, nama si aku ya, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Nah, dan sebagainya masih ke aku-akuannya ada dia, masih ke egonya, belum bertobat di sini ya. Setelah ditekan Tuhan, yang dilakukannya apa? Akan ada perubahan, pertobatan, dan dia belum melangkah dengan iman. Dengan cara adalah bertindak ya. Kita langsung baca dalam Daniel 4 ayat 37. Ya. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah
benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Jangan hanya punya komitmen, janji, genapi semua, tapi juga harus lakukan ya. Tahun 2021 sini aku mau melayani Tuhan lebih baik lagi. Ya lakukan, tapi jangan hanya cuma berkata saja, tapi harus lakukan dan juga harus bertindak. Ya bertindak sini ya. Aku mau melakukan sesuatu lebih. Ya misalkan ya bertindak. Jangan hanya ada dalam mimpi, ya cuma di awang-awang saja, ya perkataan saja dan cuma janji-janji saja, tapi nggak melakukan ya. Jadi harus lakukan ya. Melakukan perubahan radikal itu ya dan amin, di mana engkau meninggalkan dosamu dan mengalami pertobatan. Jadi nggak hanya sebatas bertobat santai, tapi juga harus bertindak ya. Yang terbaik semuanya kau lakukan untuk Tuhan ya. Melakukan sesuatu di atas rata-rata ya, maka kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Mujizat akan kau terima, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupanmu. Katakan amin ya. Jadi sini ada 4 kunci untuk mengalami mujizat dan kemuliaan Tuhan. Yang pertama adalah undang Tuhan, libatkan Tuhan dalam seluruh rencanamu dan juga andalkan Dia dalam seluruh aspek hidupmu. Poin kedua, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Poin ketiga, berani melakukan perbuatan radikal dalam hidup kita. Yang keempat, melangkah dengan iman ya. Mulai buktikan 4 kunci tersebut, buktikan pertobatanmu, bukan hanya janji tapi juga harus menepatinya, bukan hanya keinginan tapi juga harus terwujud dan seluruh sikap dari dan perbuatanmu sehingga ada buah yang terlihat, sehingga melalui hidupmu juga nama Tuhan dipermuliakan ya. Tembok Yeriko sudah runtuh, orang Israel melangkah dan melompatinya dan mengalahkan musuh ya. Itu adalah tindakan ya. Dan juga mujizat sudah ada dalam kehidupan kita, ada di depan mata kita. Bagian kita adalah lakukan yang terbaik dan kerjakan saja ya. Lakukan. Tuhan, tahun mujizat ini dan tahun pemulihan akan terjadi dalam hidup kita semua. Amin ya. Demikian firman Tuhan pada hari ini ada ya. Tuhan Yesus memberkati.